Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvariani dengan NIM 20075-038. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh penambahan buah jambu biji merah terhadap kualitas kefir susu kedelai yang diampu oleh dosen Ibu Profesor Dr. Insinyur Ani Farida MSI dan Ibu Sari Mustika SPT MSI. Minuman olahan susu fermentasi merupakan salah satu tumbuhnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan makanan dan minuman kesehatan. Susu fermentasi telah mengalami peningkatan pesat dalam kualitas dan kuantitas dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya seperti yogurt. Salah satu jenis susu fermentasi yang populer di kalangan masyarakat Indonesia adalah yogurt, dan produknya hadir dalam berbagai variasi rasa untuk membantu meningkatkan rasa dan warna yang berbeda untuk membuat produk terlihat lebih menarik. Selain yogurt, ada kefir, sejenis susu fermentasi yang belum populer dan berkembang di masyarakat Indonesia. Kefir pertama kali ditemukan oleh para pengembala di pegunungan Kaukasus yang setiap hari membawa susu dalam kantong kulit kambing selama perjalanan. Susu terasa asam, menjadi lebih enak, menghasilkan buih atau busa dan berubah menjadi butiran, yang sekarang disebut butiran kefir. Kefir umumnya terbuat dari susu seperti susu sapi, susu domba, dan susu kambing. Tetapi karena komponen nutrisi, sifat fisik, dan sifat kimia susu kedelai mirip dengan susu hewan, susu nabati seperti susu kedelai juga dapat dibuat kefir. Susu kedelai memiliki nilai gizi yang hampir sama dengan susu sapi dan biasanya digunakan sebagai pengganti susu bagi orang yang intoleran laktosa atau alergi terhadap protein susu sapi. Namun, pada umumnya tingkat konsumsi susu kedelai relatif rendah yang karena adanya cita rasa langu atau bean flavor yang kurang disukai masyarakat karena baunya yang tidak sedap. Ini adalah bau khas dari kedelai itu sendiri. Penggunaan susu kedelai ini akan memberikan warna kuning pada kefir dibandingkan dengan kefir yang menggunakan lebih banyak susu kambing ataupun susu sapi. Hal ini dikarenakan beta-karoten dalam kedelai membuat kefir lebih berwarna kuning. Dengan penambahan pemanis dan pewarna dapat meminimalkan sifat organoleptik yang tidak diinginkan dari kefir, sehingga menjadi produk olahan fungsional yang menarik. Pemanis dan pewarna alami bisa didapatkan dari olahan buah-buahan seperti buah jambu biji merah. Jambu biji merah merupakan buah yang dikonsumsi dalam bentuk segar yang banyak ditanam di pekarangan rumah, yang mana buah jambu biji ini mengandung antioksidan terutama vitamin C. Jambu biji merah mengandung gula total 8% dan senyawa eugenol dan likopen memberi warna merah pada jambu biji dan dapat digunakan sebagai pewarna alami. Menurut data Badan Pusat Statistik, produksi buah jambu biji di Sumatera Barat tahun 2021 sebanyak 9.335 ton. Kendala pada kebanyakan buah tropis ini yaitu singkatnya umur simpan setelah buah matang, sehingga perlu adanya peningkatan pengolahan jambu biji. Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, untuk mengetahui seberapa efektif pengaruh penambahan buah jambu biji merah terhadap kefir susu kedelai melalui uji organoleptik, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini mengenai pengaruh penambahan buah jambu biji merah terhadap kualitas kefir susu kedelai. Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah saya jelaskan, maka dapat diidentifikasi masalah yang pertama, yaitu masyarakat pada umumnya masih banyak yang belum mengetahui apa itu kefir. Yang kedua, susu sapi tidak dapat dikonsumsi bagi penderita alergi atau laktosa intolerance, sehingga dapat diganti dengan susu kedelai. Yang ketiga, buah jambu biji memiliki umur simpan yang singkat. Yang keempat, penelitian mengenai pengaruh penambahan buah jambu biji merah terhadap kefir susu kedelai belum ada. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka peneliti membatasi penelitian ini pada pengaruh penambahan buah jambu biji merah terhadap kualitas kefir susu kedelai yang dinilai dari segi warna, aroma, tekstur, dan rasa dengan pemberian buah jambu biji merah dengan konsentrasi yang berbeda, yaitu 10%, 20%, dan 30% sebelum dilakukannya fermentasi. Pada penelitian terdahulu menggunakan konsentrasi 10% dan 30%. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan variasi konsentrasi sebanyak 20% untuk mengetahui perbedaannya. Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh penambahan buah jambu biji merah terhadap kualitas warna, aroma, tekstur, dan rasa. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penambahan buah jambu biji merah terhadap kualitas warna, aroma, tekstur, rasa dari kefir susu kedelai. Manfaat penelitian ini yang pertama itu bagi penulis, itu untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis serta mengaplikasikan ilmu ketatabogaan yang telah diperoleh selama perkuliahan. Yang kedua, sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Tata Boga jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Pariwisata dan Perhotelan, Universitas Negeri Padang. Yang ketiga, meningkatkan pemanfaatan buah jambu biji merah yang dapat digunakan sebagai bahan pemberi rasa dan warna alami. Yang kedua, bagi mahasiswa lain, yaitu sebagai masukan bagi mahasiswa Tata Boga agar dapat memvariasikan kegunaan bahan baku untuk olahan makanan.
dan minuman. Menambah ilmu pengetahuan mahasiswa Tata Boga dalam membuat kefir susu kedelai dengan penambahan sari buah jambu biji merah. Yang ketiga, sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang menggunakan buah jambu biji merah sebagai perasa dan pewarna alami. Yang ketiga, itu bagi masyarakat, yaitu untuk memberikan informasi tentang manfaat yang terkandung dalam kefir susu kedelai. Yang kedua, menambah variasi produk olahan susu fermentasi dengan rasa jambu biji merah. Untuk menguatkan latar belakang saya akan menjelaskan apa itu susu kedelai. Yang pertama, menurut Kurniawan, pada tahun 2022, susu kedelai merupakan salah satu produk olahan yang terbuat dari ekstrak kedelai. Susu kedelai dapat dibuat dengan teknik dan peralatan yang sederhana, serta dapat dibuat di rumah. Susu kedelai mengandung lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, dan vitamin B. Menurut Ulfiana dan M. Haas tahun 2019, ketika seseorang tidak bisa makan daging atau sumber protein hewani, kebutuhan proteinnya dapat dipenuhi dengan susu nabati yang terbuat dari bahan kedelai. Susu kedelai memiliki nilai gizi hampir sama dengan susu sapi, dan susu kedelai biasa digunakan sebagai pengganti susu sapi bagi orang yang intoleran laktosa atau yang alergi terhadap protein susu sapi. Dapat dilihat pada tabel berikut ini, yaitu komposisi susu sapi dan susu kedelai tiap 100 gram. Rendahnya konsumsi susu kedelai di Indonesia disebabkan karena rasanya yang kurang enak, yang kurang disukai oleh masyarakat umum. Penyebab bau tak sedap ini adalah bau khas kedelai itu sendiri. Salah satu cara meningkatkan kualitas susu kedelai adalah dengan mengolahnya menjadi minuman probiotik. Menurut Mandang et al. Tahun 2016, pembuatan minuman probiotik dilakukan melalui proses fermentasi yang bertujuan untuk mengawetkan produk dan memberi rasa dan aroma pada makanan tertentu. Selanjutnya yaitu kefir. Kefir adalah minuman dengan konsistensi tinggi, keasaman tinggi, mengandung berbagai jumlah alkohol dan karbon dioksida. Menurut Rahayu tahun 2020, kefir menghasilkan bakteri seperti Lactococcus, Lactobacillus, Acetobacter, dan Rage. Kefir berbeda dengan susu fermentasi lainnya karena mengandung butiran kecil dalam susu setelah fermentasi, dan kefir juga menghasilkan probiotik dan prebiotik alami untuk dikonsumsi. Wheat kefir atau kefir starter adalah bahan tambahan yang digunakan untuk mengubah susu segar menjadi kefir. Grain kefir atau kefir granula adalah starter untuk fermentasi kefir yang terdiri dari campuran bakteri asam laktat dan ragi. Namun, butiran kefir tersusun dari berbagai jenis mikroorganisme, dan setiap jenis mikroorganisme memiliki sifat fisiologis dan biokimia yang berbeda. Dapat dilihat pada tabel di sini, terdapat kandungan gizi kefir pada kefir susu sapi. Kefir memiliki manfaat kesehatan pencernaan karena kemampuannya membunuh bakteri patogen yang mengganggu saluran pencernaan, antibiotik, dan bakteri asam laktat kefir yang dapat menghasilkan senyawa antimikroba seperti hidrogen peroksida. Berikut cara pembuatan kefir susu kedelai menurut Astuti pada tahun 2018. Yang pertama, kedelai disortasi atau dipisahkan dari kotoran dan biji-bijian yang rusak. Selanjutnya, yang kedua itu direndam selama 2 jam dengan air bersih hingga ukurannya membesar dan empuk. Setelah itu dibersihkan airnya. Kemudian kedelai yang sudah direndam tadi dimasukkan ke dalam blender, lalu ditambahkan dengan air dengan perbandingan 1:3. 1 mangkuk kedelai dicampurkan dengan 3 mangkuk air. Blender kacang kedelai sampai halus lalu disaring. Selanjutnya adalah perebusan dengan suhu 80 derajat dan terus diaduk. Setelah suhu mencapai 80 derajat, matikan api dengan terus mengaduk susu kedelai. Kemudian angkat susu kedelai, tuang pada wadah dan dinginkan hingga mencapai suhu 40 derajat. Campur starter kefir ke dalam susu kedelai dengan konsentrasi 6%. Tutup susu kedelai yang telah ditambahkan dengan starter kefir, kemudian fermentasi selama 24 jam. Lalu amati kefir yang sudah jadi dan saring kefir susu kedelai ke dalam wadah kaca. Selanjutnya yaitu buah jambu biji merah. Menurut Anugrah et al. Tahun 2017, jambu biji merupakan salah satu jenis buah yang tersebar luas di Indonesia. Jambu biji merah merupakan buah asli yang kaya antioksidan, terutama vitamin C, serat, mineral, dan senyawa polifenol. Mengkonsumsi buah dalam bentuk jus merupakan salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan antioksidan dan sangat nyaman serta mudah untuk dikonsumsi. Buah jambu biji berkhasiat untuk melancarkan pencernaan, menurunkan kolesterol, antioksidan, menghilangkan rasa lelah dan lesu, serta mengobati berbagai penyakit seperti demam berdarah dan stomatitis. Jambu biji ini umumnya diolah menjadi jus, sirup, nektar, pasta, selai, dan jus buah. Bahan utama dalam pembuatan kefir adalah susu kedelai, grain kefir. Dalam penelitian ini dilakukan 3 variasi perlakuan dari buah jambu biji merah dari berat total cairan susu kedelai yaitu 10%, 20%, dan 30%. Perbedaan pengaruh penambahan buah jambu biji merah ini akan membedakan kualitas dari kefir susu kedelai yang akan dibuat. Perbedaan ini dapat dilihat berdasarkan warna, aroma, rasa, dan tekstur. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui kualitas
kefir susu kedelai dengan menambahkan buah jambu biji merah sebesar 10%, 20%, dan 30% dari jumlah susu kedelai dalam pembuatan kefir. Berikut kerangka yang bertujuan untuk membimbing peneliti dalam meneliti agar penelitian ini dapat berjalan dengan akurat. Dapat dilihat pada layar berikut. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan kajian teori dapat diajukan, maka hipotesis dari penelitian ini adalah H0 tidak terdapat pengaruh penambahan buah jambu biji merah sebesar 10%, 20%, dan 30% dari jumlah susu yang digunakan terhadap kualitas kefir susu kedelai. HA terdapat pengaruh penambahan buah jambu biji merah sebesar 10%, 20%, dan 30% dari jumlah susu yang digunakan terhadap kualitas kefir susu kedelai. Pada penelitian ini, saya menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen. Sugiono tahun 2017, metode eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh treatment tertentu dalam kondisi yang terkontrol. Penelitian ini, eksperimen yang dilakukan adalah percobaan langsung pembuatan kefir dari susu kedelai dengan penambahan buah jambu biji merah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta melihat pengaruh penambahan buah jambu biji merah terhadap kualitas kefir susu kedelai. Tempat dan waktu pelaksananya yaitu di workshop Tata Boga, jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, Universitas Negeri Padang, pada bulan November tahun 2022. Objek penelitiannya itu kefir susu kedelai dengan penambahan buah jambu biji merah. Definisi operasional menurut Sugiono tahun 2015 adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi operasional pada penelitian ini, yang pertama itu buah jambu biji merah merupakan salah satu jenis buah yang tersebar luas di Indonesia. Kefir susu kedelai adalah minuman yang menyehatkan yang terbuat dari susu kedelai dengan penambahan gen kefir dengan proses pasteurisasi lalu difermentasi. Kualitas kefir susu kedelai adalah mutu yang dihasilkan kefir susu kedelai dengan kualitas warna, aroma, rasa, dan tekstur. Dalam penelitian ini yaitu ada dua variabel, yaitu variabel bebas, buah jambu biji merah, dan variabel terikat atau Y, kualitas dari kefir susu kedelai. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiono, tahun 2015 adalah data yang diambil dan diperoleh langsung dari panelis atau tempat penelitian tanpa adanya perantara dari sumbernya. Data primer dalam penelitian ini diambil langsung dari panelis melalui uji organoleptik meliputi warna, aroma, rasa, dan tekstur. Sumber data dalam penelitian ini adalah respon panelis yang diperoleh dari 5 orang panelis terlatih yang terlibat dalam uji organoleptik, yakni dosen IKK yang mengajar pada mata kuliah penelitian pangan dan gizi. Setiap panelis memberikan jawaban dari angket. Panelis mengamati, mencium, meraba, dan mencicipi kefir susu kedelai buah jambu biji merah dengan menggunakan indera penglihatan, peraba, dan perasa. Kemudian panelis memberikan respon yang dirasakan melalui lembaran format pengujian yang meliputi warna, aroma, rasa, dan tekstur. Prosedur penelitiannya yang pertama yaitu mempersiapkan alat-alat dan bahan. Alat-alatnya seperti timbangan, mixing bowl, lap kerja, gelas ukur, saucepan, ladle, dan bahan yang digunakan yaitu susu kedelai, bibit kefir atau grain kefir, dan buah jambu biji merah. Selanjutnya tahap pengolahan yang pertama mempersiapkan bahan, menimbang bahan dan mengukurnya dengan resep seperti yang tertera, yaitu susu kedelainya dengan jumlah 100 gram dengan kelompok eksperimen 10%, 20%, dan 30% dengan variasi buah jambu biji merah itu 10 gram, 20 gram, dan 30 gram dari jumlah susu kedelai. Proses pembuatan kefir susu kedelai buah jambu biji merah yang pertama yaitu kedelainya disortasi, dipisahkan dari kotoran dan biji yang rusak, lalu direndam dengan air bersih selama 2 jam hingga ukurannya membesar dan empuk. Setelah itu dibersihkan dengan air. Kemudian kedelai yang sudah direndam tadi masukkan ke dalam blender, lalu tambahkan air dengan perbandingan 1:3. 1 mangkuk kedelai dicampurkan dengan 3 mangkuk air. Blender kacang kedelai sampai halus lalu disaring. Selanjutnya direbus dengan suhu 80 derajat Celcius dan terus diaduk. Setelah suhu mencapai 80 derajat Celcius, matikan api dengan terus mengaduk susu kedelai hingga mencapai suhu 40 derajat. Lalu ambil masing-masing 100 gram susu kedelai, lalu blender dengan buah jambu biji merah dengan perlakuan sebesar 10% atau 10 gram, 20% itu 20 gram, dan 30% itu 30 gram. Masukkan ke dalam botol kemasan. Setelah itu campurkan dengan bibit kefir. Lalu tutup susu kedelai yang telah dicampurkan dengan jambu biji tadi dan yang telah ditambahkan dengan bibit kefir. Kemudian diamati atau difermentasi selama 24 jam. Setelah 24 jam, kefir susu kedelai yang sudah ditambahkan dengan buah jambu biji merah tadi disaring lalu dipindahkan ke dalam botol kemasan. Kefir susu kedelai buah jambu biji merah siap diuji organoleptik. Panelis akan melakukan uji organoleptik dengan memberikan tanda checklist pada format uji organoleptik.
Selanjutnya, rancangan penelitian dapat dilihat pada gambar, yaitu dilakukannya pengulangan sebanyak 3 kali dengan panelis 5 orang. Kontrol validitas dalam penelitian ini yaitu penggunaan bahan yang sama pada setiap perlakuan, penggunaan peralatan yang sama pada setiap perlakuan, pelaksanaan waktu atau proses yang sama pada setiap perlakuan, pengaturan suhu yang sama pada setiap perlakuan, penempatan tempat, waktu, dan jadwal yang sama pada setiap perlakuan, dan panelis yang sama pada setiap perlakuan. Teknik pengumpulan data yang pertama itu mengamati, mencium, meraba, dan menyicipi kefir, lalu memberikan respon yang ditemui pada lembaran format uji organoleptik. Setelah mengumpulkan hasil uji organoleptik tersebut, data selanjutnya diolah. Instrumen penelitian berfungsi untuk mengumpulkan data yang didapat dalam suatu penelitian. Jenis instrumen pada penelitian ini yaitu format uji organoleptik dalam bentuk uji jenjang, analisis organoleptik yang dilakukan yaitu uji jenjang dengan memberikan nilai 1 sampai dengan 4 dengan kualitas warna, aroma, rasa, dan tekstur. Kisi-kisi instrumen penelitian dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu variabelnya kualitas kefir susu kedelai buah jambu biji merah dengan indikator warna, aroma, rasa, dan tekstur, dengan subindikator yaitu berwarna pink, aroma buah jambu biji, rasanya manis atau rasa buah jambu biji, dan teksturnya kental. Teknik analisis data yang diperoleh dari uji organoleptik selanjutnya ditabulasi dalam bentuk tabel dan dianalisis sesuai dengan uji masing-masing data. Data yang sudah ditabulasi selanjutnya dilakukan analisis varian. Jika data yang diperoleh berbeda, maka akan dilakukan dengan uji Duncan. Berikut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan melakukan uji organoleptik, yang mana merupakan salah satu cara untuk mengetahui kualitas dan daya terima suatu produk. Beberapa indikator yang diuji yaitu uji organoleptik terhadap kualitas warna, aroma, rasa, dan tekstur. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, uji organoleptik merupakan salah satu cara untuk mengetahui kualitas dan daya terima suatu produk. Beberapa indikator yang diuji dengan uji organoleptik yaitu uji jenjang yang meliputi warna, aroma, rasa, dan tekstur. Dengan perlakuan sebanyak 0% atau X0, 10% atau X1, 20%, X2, dan 30% X3. Analisis data yang dilakukan untuk mendeskripsikan hasil uji jenjang yang dilakukan oleh panelis. Hasil analisis data tersebut dapat dilihat pada uraian berikut. Yang pertama itu deskripsi data pengaruh penggunaan jambu biji merah sebanyak 0%, 10%, 20%, dan 30% terhadap kualitas warna kefir susu kedelai. Berdasarkan pada tabel berikut dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata yang diperoleh dari masing-masing perlakuan yaitu X0 memiliki rata-rata 1 dengan kategori warna tidak kemerah mudaan, X1 memiliki rata-rata 2 dengan kategori warna kurang kemerah mudaan, X2 memiliki rata-rata 3 dengan kategori warna cukup kemerah mudaan, dan X3 memiliki rata-rata yaitu 4 dengan kategori warna kemerah mudaan. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada X3 yaitu 4 dengan kategori warna kemerah mudaan. Yang kedua itu deskripsi data pengaruh penggunaan buah jambu biji merah sebanyak 0%, 10%, 20%, dan 30% terhadap kualitas aroma kefir susu kedelai. Berdasarkan hasil uji organoleptik yang dilakukan panelis, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai yang diperoleh dari masing-masing perlakuan yaitu X0 memiliki rata-rata 1 dengan kategori tidak beraroma buah jambu biji merah, X1 memiliki rata-rata 2,33 dengan kategori kurang beraroma buah jambu biji merah, X2 memiliki rata-rata yaitu 3 dengan kategori cukup beraroma buah jambu biji merah, X3 memiliki rata-rata yaitu 4 dengan kategori beraroma buah jambu biji merah. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada X3 yaitu 4 dengan kategori beraroma buah jambu biji merah. Deskripsi data pengaruh penggunaan buah jambu biji merah sebanyak 0%, 10%, 20%, dan 30% terhadap kualitas rasa kefir susu kedelai. Berdasarkan hasil uji organoleptik, dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata yang diperoleh dari masing-masing perlakuan yaitu X0 memiliki rata-rata 1 dengan kategori terasa asam dan tidak terasa buah jambu biji merah, X1 memiliki rata-rata 2 dengan kategori cukup terasa asam dan kurang terasa buah jambu biji merah, X2 yaitu memiliki rata-rata 2,67 dengan kategori kurang terasa asam dan cukup terasa buah jambu biji merah, X3 memiliki rata-rata 3,67 dengan kategori tidak terasa asam dan terasa buah jambu biji merah. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada X3 yaitu sebesar 3,67 dengan kategori tidak terasa asam dan terasa buah jambu biji merah. Yang keempat, deskripsi data pengaruh penggunaan
buah jambu biji merah sebanyak 0%, 10%, 20%, dan 30% terhadap kualitas tekstur kefir susu kedelai. Berdasarkan hasil uji organoleptik dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata dari masing-masing perlakuan yaitu 0% memiliki rata-rata 2,33 dengan kategori tekstur kurang kental, X1 memiliki rata-rata yaitu 3 dengan kategori cukup kental, X2 memiliki rata-rata 2,67 dengan kategori tekstur cukup kental, X3 memiliki rata-rata 1,33 dengan kategori tekstur tidak kental. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada X1 yaitu 3 dengan kategori tekstur cukup kental. Pembahasannya, setelah melakukan penelitian ini, maka terlihat kualitas dari kefir susu kedelai dengan penambahan buah jambu biji merah yang meliputi warna kemerah mudaan, aroma harum buah jambu biji merah, rasa buah jambu biji merah, dan tekstur kental. Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari hasil penelitian tentang pengaruh penambahan buah jambu biji merah terhadap kualitas kefir susu kedelai yang telah dilakukan uji organoleptik dapat disimpulkan kualitas warna hasil terbaik uji organoleptik pada indikator warna kemerah mudaan dengan penambahan buah jambu biji merah yaitu 30% atau X3 diperoleh dengan nilai 4. Kualitas aroma hasil terbaik uji organoleptik pada indikator aroma yaitu harum buah jambu biji merah dengan penambahan buah jambu biji merah dengan 30% atau X3 diperoleh dengan nilai 4. Kualitas rasa hasil terbaik uji organoleptik pada indikator rasa buah jambu biji merah dengan penambahan buah jambu biji merah 30% dengan variabel X3 diperoleh dengan nilai 3,67. Kualitas tekstur hasil terbaik uji organoleptik pada tekstur kental dengan penambahan buah jambu biji merah itu 10% atau X1 diperoleh dengan nilai 3. Saran dari penelitian ini, yaitu setelah dilakukannya penelitian ini, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut. Perhatikan kebersihan semua alat, terutama yang digunakan pada saat fermentasi. Alat harus benar-benar steril dan dihindari sebaiknya penggunaan barang-barang yang menggunakan berbahan stainless atau besi. Yang kedua, yaitu memberikan variasi waktu fermentasi. Baiklah, hanya itu hasil dari penelitian saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.